Nah, ini dapat teman-teman perhatikan ya, setelah semua bahan kita campur, kita aduk, kita masukkan ke sini. Nah, ternyata batas ini 5 liter teman-teman ya, belum sampai 5 liter. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ditambahi air teman-teman, ditambahi air sampai 5 liter sesuai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing tentang pencampuran pestisida teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur. Dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen, kami menyediakan konsultasi. Baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya. Ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, teman-teman petani seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing dan belajar bareng tentang pencampuran pestisida. Ini yang sering kami lakukan di kebun ini teman-teman ya. Kenapa? Sebaiknya pestisida itu dicampur atau sendiri-sendiri sih. Nah sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya itu lebih bagus itu sendiri-sendiri. Namun kalau kita itu petani ya, kalau kita menyemprot fungisida sendiri, insektisida sendiri, bakterisida sendiri, pupuk sendiri, bisa 1 minggu habis untuk nyemprot tok teman-teman ya. Jadi ada formula ya, ada formula khusus yang digunakan untuk pencampuran itu aturan mainnya seperti apa, biar kita lebih irit di tenaga ya, jadi lebih efisien dalam kita mengerjakan penyemprotan itu teman-teman ya. Nah ini rumusnya adalah Wallace teman-teman ya. Nah ini Wallace rumusnya. Jadi ingat pencampuran pestisida, ingat Wallace teman-teman ya. Nah W ini apa? W ini adalah wettable powder atau tepung teman-teman ya. Dan bahan pestisida yang berbentuk tepung itu WP, WDG dan lain sebagainya. Pokoknya tepung teman-teman ya. Ya, yang kedua adalah A. A ini adalah agitation teman-teman. Jadi pengaduan setelah dicampur dengan air lalu diaduk teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah L. L ini apa? Liquid. Liquid itu cairan teman-teman ya. Dan bahan pestisida yang terkandung pada cairan ya, seperti SC, SL, AS. Nah, dan kalau liquid ini teman-teman ya, sebelum dicampur sebaiknya dikocok dulu ya kemasannya. Nah, yang selanjutnya adalah E. E itu adalah emulsifiable concentrat atau biasa kalau di kemasan itu EC teman-teman ya. Nah ini ada EC, EW dan lain sebagainya yang berbasis minyak ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah surfaktan. Surfaktan ini adalah perekat pembasah pestisida teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ingin mencampur juga pupuk daun ya, seperti apa, magnesium sulfat, seperti pupuk daun yang lain ya, itu letaknya di mana? Yaitu letaknya di sini teman-teman ya. Sebelum surfaktan ini bisa dikasih pupuk ya. Jadi surfaktan ini adalah yang terakhir kali. Nah, seperti itu. Ini teorinya teman-teman ya. Sekarang mari kita lakukan prakteknya seperti apa teman-teman ya. Yuk langsung saja ke TKP. Nah, sekarang kita praktek teman-teman ya. Ini adalah alat dan bahannya di sini teman-teman ya. Ini alat dan bahannya kita praktek ya. Ada pengaduk dan juga ini bahan-bahan pestisidanya, dan jangan lupa pengencernya adalah air teman-teman ya. Air ini air sumur teman-teman ya. Dan sebaiknya teman-teman menggunakan air sumur, dan kalau teman-teman menggunakan air PDAM sebaiknya diendapkan dulu teman-teman ya. Nah, seperti ini caranya. Ini yang biasa kami lakukan di kebun ini teman-teman ya. Kali ini karena ini untuk praktek ya, kami hanya memakai air ya. Nanti ini pembuatan untuk
untuk 5 liter teman-teman, untuk 5 liter ya. Karena biasanya kami memakai alat seperti ini ya. Ini Dragon Force 2800 andalan kami ya teman-teman ya. Jadi cukup dimasukkan ke sini saja nantinya ya. Nah ini sudah bisa digunakan untuk nyemprot ya. Dan juga kami juga pakai yang tangki ukuran 16 liter itu juga kami pakai teman-teman ya. Mana aja sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk menyepray tanaman teman-teman ya. Nah langkah pertama teman-teman ya. Ini ada tandanya, ini 5 liter teman-teman, di sini ada tandanya 5 liter ya. Nah, langkah pertama yaitu masukkan dulu air teman-teman ya, secukupnya aja air ke sini. Nah, ini air ke sini, ini air belum dicampur apa-apa teman-teman ya, air di sini. Nah, selanjutnya ambil air lagi. Karena kalau kita di kebun, kita kan nggak mungkin untuk menyediakan banyak wadah ya. Sebaiknya sebenarnya idealnya kalau kita mencampur 5 bahan itu ada 5 wadah teman-teman ya, ada 5 kaleng gitu. Jadi enak, yang campur 1, 2, 3 nanti tinggal dicampurkan. Berhubung kita kalau di kebun ya tidak ada banyak wadah ya, kita maksimalkan aja apa yang ada teman-teman ya. Nah ini seperti ini taruh situ aja biar nggak kejauhan, di sini aja teman-teman ya. Nah seperti ini, ambil 1 ya. Nah, seperti urutan tadi, yang pertama adalah WP. Nah, ini bahan yang kami gunakan. Ini WP ya, Sagrinil isinya chlorothalonil, ini WP teman-teman ya. Biasanya kami pakai itu 1 sendok makan itu untuk 1 tangki ukuran 14-16 liter teman-teman ya. Berhubung ini kita cuma untuk 5 liter saja. Nah, ambil aja ya kurang lebih 1/3 sendok teman-teman ya, segini ya, ini masukkan sini. Nah, 1/3 sendok. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah agitation atau pengaduan. Nah ini diaduk dulu. Nah ini diaduk dulu WP teman-teman ya, atau tepung. Setelah diaduk baru masukkan ke sini. Bismillah. Nah sini, dan di sini diaduk lagi. Nah diaduk lagi. Nah, selanjutnya ambil air lagi teman-teman ya, ambil air lagi. Setelah WP sekarang masuk di liquid atau cairan. Nah bahan yang cairan ini nih Amistar, kami memakai Amistar ya. Amistar ini adalah SC teman-teman ya, SC ini adalah cairan. Dan jangan lupa kalau memakai SC SL harus dikocok dulu ya, dikocok dulu. Nah, kocok dulu. Nah ini biasanya kami pakai itu sekitar 0,5 mili per liter teman-teman ya. Nah, 0,5 mili per liter itu setara dengan sekitar 5 tetes ya. Nah, 5 tetes ini kami teteskan aja ya. Karena ini cuma kami lubang kecil teman-teman ya. Jadi ini kami teteskan 25 tetes teman-teman ya, karena nanti kita gunakan untuk 5 liter. Jadi 5 tetes itu sekitar 0,5 mili per liter teman-teman. Nah diaduk, selanjutnya dimasukkan lagi ke sini teman-teman. Nah setelah itu diaduk lagi, ambil 1 lagi. Nah Agrimek ini adalah sediaannya adalah EC teman-teman ya, EC teman-teman ya. Ini berbasis minyak teman-teman ya. Nah ini EC dari Syngenta, berbasis minyak, isinya adalah abamectin teman-teman ya. Kalau yang tadi isinya azoxystrobin sama difenoconazole. Nah ini juga kami pakai 5 tetes per liter, sekitar 0,5 mili per liter. Dan dimasukkan lagi, diaduk, ambil lagi. Ini adalah magnesium sulfat teman-teman ya, pupuk. Jadi di kebun kami ini setiap kami melakukan spray pestisida pasti kami memasukkan unsur pupuk. Jadi eman-eman, kalau kita nyemprot tidak mupuk itu eman-eman teman-teman ya. Jadi sekali jalan itu 2-3 pulau terlampaui katanya, seperti itu teman-teman. Nah ini kami pakai 1 sendok.
1 sendok untuk 5 liter. Kita aduk juga. Karena magnesium sulfat ini juga mudah larut teman-teman ya. Ini kalau pakai pupuk lah ya, entah itu pupuk daun itu bisa dipakai seperti ini. Nah, sudah larut, masukkan lagi ke sini atau diaduk. Dan yang terakhir adalah ambil lagi sedikit, apa ini namanya, perekat teman-teman ya, merek apapun bisa perekatnya. Kami memakai merek premium ini, yang murah aja. Perekat. Ini untuk 5 liter, ini kami pakai cuma 1 mili aja cukup teman-teman ya. Karena perekat ini jangan banyak-banyak, nanti menimbulkan residu di daun biasanya teman-teman ya. Nah ini 5 liter. Cukup 1 mili aja. Sekarang masukkan ke sini teman-teman. Nah, setelah itu dicampur. Dan insya Allah campuran ini bisa tercampur merata teman-teman ya. Dan pastikan ya, ada beberapa formula itu yang tidak boleh dicampur ya. Kalau teman-teman menggunakan pestisida di kebun ya, sebaiknya jangan mencampur SC dengan SC, EC dengan EC. Dan masih banyak aturan main lagi teman-teman yang bisa teman-teman pelajari dan kita pelajari bersama teman-teman ya. Sudah ada tabelnya, ini ya, tabel ini. Nanti teman-teman bisa screenshot saja di tabel ini mana formula yang boleh dicampur dan mana yang tidak boleh dicampur teman-teman ya. Dan insya Allah kalau seperti ini teman-teman ya, pencampuran seperti ini itu efektif dalam teman-teman melakukan penyemprotan pada tanaman teman-teman. Jadi kita tidak asal campur, ada 5 liter kita cemplung kita aduk, tidak seperti itu. Jadi eman-eman. Nah ini dapat teman-teman perhatikan ya, setelah semua bahan kita campur, kita aduk, kita masukkan ke sini. Nah, ternyata batas ini 5 liter, teman-teman ya. Belum sampai 5 liter. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ditambahi air, teman-teman. Ditambahi air sampai 5 liter sesuai dengan target volume yang kita inginkan. Nah, ini sampai, nah, sudah sampai 5 liter, diaduk lagi. Nah, sudah selesai. Nah, inilah bahan yang sudah siap untuk kita aplikasi untuk penyemprotan tanaman kita. Produk-produk seperti ini harganya mahal, teman-teman ya. Jangan sampai harga produk yang mahal kita salah dalam pencampuran, karena itu akan fatal ya. Akan fatal dan juga eman-eman gitu loh, obatnya mahal ternyata tidak ngefek pada tanaman kita gitu. Kita sebagai petani, ongkos produksi itu sudah mahal ya. Jangan ditambahi dengan ketidaktahuan kita, keteledoran kita dalam pencampuran pestisida yang mengakibatkan tidak efektif dalam penanganan hama dan penyakit tanaman yang sengaja kita basmi seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu caranya. Setelah seperti ini teman-teman ya, biasanya langsung saja kami lakukan pencemplungan ya, ini cemplungkan ke sini lalu digunakan untuk nyempray tanaman. Dan kali ini kami mau menyepray untuk bibit teman-teman ya, karena bibit-bibit kami sudah 1 minggu belum disemprot. Biasanya kami lakukan penyemprotan 1 minggu sekali, itu untuk pencegahan. Dan kalau untuk pengobatan barangkali kelihatan ada OPT yang mengganggu ya, bisa 2 kali dalam seminggu teman-teman ya. Seperti itu sharing dari kami, semoga bermanfaat. Demikianlah teman-teman ya, sharing dari kami tentang aturan main pencampuran pestisida. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara,
petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.